ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ayat yang ke-36, 37 dan seterusnya dari surat Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Yang maknanya kurang lebih, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'an, kalau dia memiliki seluruh apa yang di muka bumi ini, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya, berarti 2 kali lipat. Semua yang ada di muka bumi ditambah dengan yang sama. Liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah. Kalau semua yang dimilikinya, dunia dan seisinya, dan dia punya yang sama dengannya 2 kali lipatnya untuk menebus, membebaskan diri dari azab yaumul qiyamah, tidak akan diterima. Jadi hitungannya
Bukan hitungan miliar lagi. 1 miliar, 2 miliar. Bahkan bukan triliun lagi. Seluruh yang ada di bumi, emasnya, peraknya, berliannya, dan seluruh harta yang ada di bumi dia punya, dan punya lagi yang seperti itu bersamanya, untuk menebus dirinya dari azab yaumul qiyamah, ma tuqabbila minhum, enggak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nar, mereka ingin untuk keluar dari api neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak akan bisa keluar daripadanya. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang kekal abadi, yang terus menerus. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya yang ringkas, yukhbiru ta'ala an syana'ati halil kafirin. Allah menghabarkan dalam ayat ini jeleknya keadaan orang kafir. Yang kafir kepada Allah nanti yaumul qiyamah, wa ma'alahumul fadhi', dan juga menghabarkan akibat yang jelek dari perjalanan mereka. Wa annahum law iftadaw min adzabillah, dan bahwasanya mereka kalau mau menebus dirinya dari azab Allah, mau menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, bimil'il ardi dahaban, dengan sepenuh bumi emas, wa mithlahu ma'ahu, dan juga yang sama dengannya bersamanya, ma tuqbila minhum, enggak akan diterima dari mereka. Wala afada, tidak akan memberikan faedah apapun. Lianna mahallal iftida qad fahad, karena waktu untuk menebus dirinya sudah habis. Waktu menebus dirinya sudah habis. Memang kapan waktunya? Kapan waktunya kita bisa menebus diri kita dari dosa-dosa? Sekarang, di dunia. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya di dunia. Maka kalau dia bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah itu di samping pahala akan membersihkan hartanya dari harta-harta yang haram, dan akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Demikian pula dengan kita memberikan sedekah dalam bentuk makanan untuk fuqara wal masakin, pakaian untuk mereka, dan seterusnya. Demikian pula salah ila salah mukaffiratun lima bainahuma, dari salat ke salat akan menjadi penghapus dosa apa yang ada di antara keduanya. Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan juga merupakan penghapus dosa-dosa. Idza jtunibatil kabair, kalau dihindari dosa-dosa besar. Artinya di dunia kita bisa beristighfar, bisa bertaubat, bisa berusaha untuk menghapus dosanya dengan kebaikan. Tetapi yaumul qiyamah tidak ada lagi amalan. Yaumul qiyamah hisabun wala amal. Di dunia amalun bila hisab. Dunia ini beramal, enggak ada hitungan, nanti hitungan. Yaumul qiyamah hisabun, tinggal dihitung, wala amal, tidak bisa lagi beramal apapun. Maka kalaupun dia mau mengorbankan hartanya
sepenuh bumi, emas, perak, berlian dan seluruh barang berharga, dan ditambah dengan yang sepenuh bumi lagi, ma tuqbila minhum, enggak akan diterima. Walam yabqa illa al-'adzabul alim, tidak tersisa kecuali adab yang pedih, al-muji', ad-daim, yang mengerikan, yang terus-menerus, alladzi la yakhrujuna minhu abada, yang mereka enggak akan bisa keluar daripadanya. Bal hum makithuna fihi sarmadan, bahkan mereka akan tetap di dalamnya selama-lamanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Allah di dalam ayat ini, yuriduna an yakhruju, mereka ingin lepas dari azab itu, tapi tidak bisa. Daimun, terus menerus. Sarmadan juga maknanya terus menerus. La yakhrujuna minha abada wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka enggak akan bisa keluar dari api neraka. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. As-sariqu was-sariqah, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangan mereka, jazaan bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Nakalan minallah, hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Faman taba, dan siapa yang bertaubat, min ba'di zulmihi, setelah kedolimannya, wa aslaha, dan bersikap baik, fa innallaha yatubu alaih, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, tidakkah kalian tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala penguasa langit-langit dan bumi. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha', dia akan mengadab siapa yang dikehendakinya, dan dia akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengadab siapapun yang Allah kehendaki, dan memaafkan siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Ikhwan fillah a'azzakumullah, disebutkan di dalam tafsirnya yang ringkas oleh Syekh Sa'di bahwa as-sariq, dari kata saraqa yasriqu sariq, huwa man aghada mala ghairihi al-muhtaram khufyatan bi ghairi ridahu. Hati-hati, perlu kita mengetahui definisinya, karena ada pengambilan harta orang lain yang bukan mencuri. Di sini disebutkan as-sariq, akhdhu mal ghairihi, mengambil harta orang lain, al-muhtaram, yang dijaga, khufyatan, dengan sembunyi-sembunyi, bi ghairi ridahu, tanpa keridhoannya. Biasanya definisi, untuk dilihat apakah definisi ini tepat atau tidak tepat, diterangkan oleh para ulama, ma kharaja min kulli kalimah,
apa yang keluar dari setiap kalimat. Pertama, akhadha mala ghairihi, mengambil harta orang lain. Kalau hartanya sendiri bukan mencuri. Ayo, kharaja minhu man akhadha malahu, mengambil harta dirinya sendiri. Yang kedua, al-muhtaram, yang terjaga. Nanti akan dibahas bahwa kalau mengambil harta yang tidak dijaga, beda lagi hukumnya, bukan mencuri. Misalnya tanah depan ada yang ngambil buat potnya, tidak dianggap mencuri. Yang dikatakan mencuri adalah harta yang muhtaram, yang dijaga, khufyatan, dengan sembunyi. Mata kharaja minhu, apa yang keluar daripadanya yang tidak khufyah. Kalau terang-terangan serahkan uangmu, itu bukan mencuri. Hukumnya lain lagi. Merampok, merampas, ini beda lagi. Wa huwa min kaba'iriz dzunub. Berarti yang namanya mencuri kalau mengambil harta orang lain yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi tanpa keridhaan. Kalau dengan keridhaan, kharaja minhu madza? Enggak apa-apa. Itu bukan mencuri. Wa huwa min kaba'iriz dzunub. Maka yang namanya mencuri termasuk dosa-dosa besar, al-mujibah li tarattubil 'uqubah asy-syani'ah. Dosa besar yang konsekuensinya akan mendapatkan balasan yang mengerikan, yang sangat jelek, syani'ah. Wa huwa qat'ul yad, yaitu dipotongnya tangan. Al-yumna, yang kanan. Dari mana tahunya kanan, atau dari mana disebutkan kanan? Kama huwa fi qira'ati ba'dhi sahabah, sebagaimana di dalam bacaan-bacaan beberapa sahabat. Qira'ah, ada beberapa qira'ah. Walaupun qira'ah itu bukan standarnya adalah Utsmani ini yang sudah disepakati oleh para sahabat secara ijma' karena turunnya Al-Quran dengan dialek Quraisy. Tetapi qira'ah tadi membantu tafsir Al-Quran, membantu untuk menafsirkan Al-Quran. Di antaranya wasariq wasariqatu faqta'u, potonglah tangan kanan mereka. Barakallahu fikum. Maka para ulama menganggap bahwa itu tafsir. Tangan yang dimaksud adalah tangan kanan. Wa haddal yadi indal itlaq min al-ku'. Fa idza saraqa quti'at yaduhu min al-ku'. Kalau dikatakan tangan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah tangan sampai ku', sampai pergelangan. Kemudian jika dia mencuri maka dipotong sampai kur, wa hasamat fi zaitin. Kemudian setelah dipotong seperti motong daging. Biar kalian tahu betapa seremnya hukuman pencurian. Dipotong. Tentunya urat-uratnya, urat nadinya terutama terputus dan memancar darahnya, sehingga dimasukkan ke dalam minyak agar dia minyak panas mengkerut dan berhenti darahnya. Hasanat fi zaitin lituzandidul uruq, agar tertutup urat-urat darahnya, fayaqifud dam, dan berhentilah darahnya. Walakin as-sunnah qayyidat umumu hadhil ayah min iddati awjuh. Tetapi hukuman bagi pencuri dipotong tangannya itu diberi qaid, diberi syarat-syarat, quyud di dalam hadis-hadis yang sahih. Iddat awjuh, ada beberapa sisi qaid. Yang pertama, minha al-hirzu,
Ini yang kita singgung di awal. Terjaga. Hartanya harta yang terjaga. Fa innahu la budda an takuna sariqah min hirzin. Bahwasanya pencurian tadi kalau mencurinya dari tempat yang terjaga. Wa hirzu kulli mal, dan yang dimaksud dengan hirzu kulli malin adalah ma yuhfadz bihi adatan, yang biasanya disimpan di dalam kotak khusus, lemari besi, atau di dalam tempat-tempat yang terjaga. Itu namanya hirz atau muhtaram dalam definisi tadi. Mencuri harta yang muhtaram, yang disimpan, dijaga. Falau saraqa min ghairi hirzin fala qata alaih. Kalau pencuriannya bukan pada perkara yang muharraz, bukan perkara yang dijaga, bukan harta yang dilindungi, dijaga, maka tidak dipotong tangannya. Ada teguran, kalau ngambil tanah ngomong, ada teguran, ada kesalahan, tetapi tidak dipotong tangannya, karena tidak termasuk dianggap sebagai pencurian. Seperti yang tadi saya contohkan, mengambil tanah atau batu yang ada di depan rumahnya. Apalagi mengambil rumput-rumputnya untuk kambingnya. Maka ta'adduban, sebagai adab saja, omonglah sama orang yang punya halaman tersebut. Saya ambil rumput-rumputnya ya. Kalaupun tidak, tetap itu bukan pencurian yang sampai dipotong tangannya. Kedua, qaid yang kedua, minha annahu la budda an yakuna al-masruq nisaban. Yang kedua, yang dicurinya harus sudah mencapai nisab. Nisab itu batasan. Kalau di bawahnya, kalau nisabnya ini, maka kalau mencurinya sekian belum kena, sekian belum kena. Kalau sudah sekian berarti melampaui nisab, baru dipotong tangannya. Berapa nisabnya? Wa huwa rub'u dinar, seperempat uang emas. Uang dinar, uang dari emas. Dinar. Tapi seperempatnya. Berapa berarti? Hah? Karena dinar itu 12 dirham, maka disebutkan autalas darahim, atau 3 dirham. 3 dirham. 9 ya, berarti. Iya betul. Berarti seperempatnya berapa? 3 dirham. Kalau lebih dari 3 dirham atau lebih dari seperempat dinar, aw ma yusawi ahaduhuma, atau yang senilai dengan itu, seharga dengan itu. Karena dicurinya bukan uang emas, yang dicurinya bukan uang perak, tapi dicurinya benda lain berharga. Harganya kira-kira berapa? Kalau harganya 12 dirham, potong tangannya. 6 dirham, potong tangannya. Kalau di bawah 3 dirham, maka tidak dipotong tangannya. Karena nisabnya 3 dirham atau seperempat dinar. Falau saraqa duna dzalik fala qata' alaih. Kalau mencurinya di bawah itu, maka tidak dipotong tangannya. Wala'alla hadza yuqad min lafdhis sariqah wa ma'naha. Bisa jadi qaid yang kedua ini diambil dari makna pencurian itu sendiri. Karena yang kurang dari itu biasanya tidak disebut pencuri. Di bahasa Indonesia juga, kalau ngambilnya sedikit, bukan mencuri kan? Apa namanya? Ngutil. Dosa dia tetap haram
Tapi tidak sampai dipotong tangannya. Karena bukan lagi diistilahkan sariqah. Kalau cuma sedikit, cuma ngutil. Fa'inna lafzul sariqah akhras syai' ala wajhin la yumkin al-istiraz minhu. Wadhalika an yakuna al-mal muharrazan. Karena yang namanya pencurian secara makna adalah apa yang tidak mungkin bisa diambil karena dia terjaga, tapi dia usahakan untuk diambil. Dan bahwasanya hartanya adalah harta yang muharraz, yang terjaga. Falau kana ghairu muharraz lam yakun dalika sariqah syar'iyyah. Itu tidak dikatakan sebagai pencurian secara syar'i. Mengambil sesuatu yang tidak disimpan, ditaruh begitu saja. Maka orang mengira bahwa itu setiap orang boleh ambil karena taruhnya terbuka. Wa minal hikmati aidha alla tuqta al-yad fi syai'in nazr at-tafih. Oleh karena itu tidak dipotong pula tangan seseorang yang mencuri syai'un nazr, mengambil sesuatu yang nilainya rendah atau tafih, yang tidak berharga. Falamma kana la budda min at-taqdir, karena harus ada ukuran seberapa dianggap tafih, dianggap tidak berharga, dan seberapa dianggap berharga. Maka kembali ke nisabnya, yaitu rub'ud dinar, seperempat dinar atau 3 dirham. Yang mukhassasan lil kitab, yaitu yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis sebagai taksis, pengkhususan di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan pencuri potong tangannya. Hadis menjelaskan yang dimaksud adalah kalau lebih dari 3 dinar. Ada seorang yang mencuri mijan. Mijan itu tameng. Yang harganya 3 dirham. Dipotong tangannya. Berarti barakallahu fiikum, ukuran tadi diambil dari 2 sisi. Pertama diambil dari makna pencurian. Kalau nilainya rendah, itu bukan pencurian. Baik, kalau tinggi, berharga, itu pencurian. Lalu bagaimana ukurannya? Ukurannya dari yang paling sedikit orang dipotong di zaman Nabi, mencuri apa? Ada yang mencurinya perhiasan berharga, jelas dipotong tangannya. Bahkan sampai ada seorang yang ingin memberikan pembelaan, ya Rasulullah, bukankah begitu? Rasulullah SAW menyatakan, apakah engkau akan membelanya karena dia orang yang dianggap terhormat? Tidak. Wallahi law sariqat Fatimah laqata'tu yadaha. Demi Allah, walaupun Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sariqat, dia mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya walaupun anaknya pemimpin, walaupun anak orang terhormat, walaupun potong tangan. Tapi karena nilainya tinggi, masih belum kita menganggap itu ukurannya. Ukuran terkecil berapa? Ternyata ada riwayat tadi mijan yang nilainya 3 dirham. Berarti itulah batasannya. Kurang dari itu tafih, tidak merupakan barang berharga dan tidak dipotong tangannya. Bukan berarti tidak apa-apa. Tetap saja yang namanya mencurian ya salah. Tetapi tidak dipotong tangannya. Wal hikmatu fi qat'il yadi bis sariqah. Dan hikmah dari dipotongnya tangan seorang pencuri karena mencuri, yang pertama, anna dzalika hifdzun lil amwal, bahwa ini adalah penjagaan terhadap harta. Aturan-aturan syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, adalah untuk menjaga an-nafs, al-mal, ad-dam,
ad-din, al-'ird, kehormatan. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap darah, penjagaan terhadap kehormatan. Sehingga di akhir khutbah Rasulullah SAW, khutbah wada', berpesan agar saling menjaga darah, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram, suci, terjaga. Tidak boleh saling merampas harta, tidak boleh saling menumpahkan darah, dan tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan. Seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Di negeri ini, negeri Mekah. Di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan suci, di tanah suci, di hari Arafah. Maka barakallahu fikum, sekian aturan syariat melindungi ini. Sedangkan din, di dalam sekian banyak ayat perintah untuk membela agama, menjaga agama. Sekian banyak perintah untuk jangan menghilangkan nyawa. Darah dengan nyawa sama atau berbeda? Berbeda. Ini melukai, menyakiti, dan seterusnya. Kalau ini menghilangkan nyawa. Maka di dalam khutbah yang sama, Nabi menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi seperti kafir-kafir dulu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian memenggal leher yang lainnya. Jadi jangan kalian menjadi seperti masa-masa jahiliyah dulu. Saling membunuh, saling menumpahkan darah, saling menghilangkan nyawa. Jangan. Di dalam Islam harus saling menjaga nyawa. Harus saling menjaga darah, saling menjaga harta, saling menjaga kehormatan, dan masalah agama yang harus kita seluruhnya menjaga agama Islam dan menjaga agama kita seluruhnya. Kembali kepada kita. Itu hikmah pertama dari masalah hukum potong tangan agar harta kaum muslimin terjaga. Wahtiyat laha, dan agar berhati-hati dalam masalah harta. Yang ketiga, liyaqta'al 'udhu alladhi sudirat minhul jinayah. Yang ketiga, agar terpotong anggota badan yang dipakai untuk mencuri. Tangan biasanya, potong tangannya. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ternyata mencuri lagi, potong lagi tangan satunya. Atau para ulama menyatakan bukan tangan satunya, tapi ke kaki. Tangannya tangan kanan, kakinya kaki kiri. Wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana di sini kita baca. Fa in 'ada as-sariqu, kalau mengulangi lagi pencurian tersebut, quti'at rijlahul yusra, dipotong kaki kirinya. Fa'in ada, kalau mengulangi lagi, faqila tuqta' yaduhul yusra, baru dipotong tangan yang kiri. Thumma rijlahul yumna, kemudian kaki yang kanan. Waqila, dan dikatakan pula wallahu alam, yuhbas hatta yamut, di penjara, ditahan sampai matinya.
Barakallahu fikum. Tetapi sering kali terjadi baru satu tangan dipotong sudah kapok. Mengapa? Bukan hanya sakitnya, juga kehilangannya. Susah kalau tidak ada tangan sebelah. Setelah kehilangan ini masih ada lagi yang membuat dia kapok, malunya. Koruptor tuh, tangannya potong satu. Iya, ya koruptor kan pencuri. Mengambil tanpa orang tahu, angkanya dirubah, diambil. Ikhwan fillah a'azakumullah. Di samping malunya dia, barakallahu fikum, sulit untuk mencuri yang berikutnya. Mengapa? Orang semua curiga. Hati-hati. Ini sudah pernah dipotong loh tangannya. Hati-hati, ini orang sudah terkenal pencuri. Barakallahu fikum. Sehingga sekali satu hukum Allah ditegakkan, barokahnya sampai sekian lama. Barokah. Satu orang dipotong, 100 pencuri taubat. Sebulan dipotong tangannya. Waduh, kalau saya dipotong bagaimana? Berhenti. Pensiun jadi pencuri. Karena melihat satu dipotong, sungguh-sungguh serius. Ini barakallahu fikum juga hikmah. Sehingga disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kalimat jazaan bima kasaba, balasan dari apa yang dia perbuat. Aidzalikal qat'u jazaa'un lis-sariq bima sariqahu min amwalin nas. Dipotongnya tangan tersebut adalah karena dia mencuri harta manusia. Nakalan, hukuman balasan. Tankilan terhiban, membikin jerak, membikin takut. Lisarik bagi pencuri yang melakukan pencurian. Wa ghairihi, dan orang lain. Falyashhad adabahuma. Oleh karena itu hukuman-hukuman seperti ini biasanya dalam syariat diperintahkan untuk di depan umum. Bukan malah disembunyikan namanya, disembunyikan wajahnya agar gak malu, bukan. Malah diumumkan. Fal yashhad, dipersaksikan. Sehingga semua orang mengambil pelajaran. Tarhiban lisariqi wa li ghairihi. Sebagai pelajaran bagi yang mencuri dan sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Liyartadi'a as-surraq, agar kapok seluruh para pencuri. Satu ini dipotong, pencuri-pencuri yang lain ketakutan. Idza alimu, kalau mereka tahu, annahum sayuqta'un idza sariqu, kalau mereka tahu mereka akan dipotong tangannya, mereka akan takut. Niscaya negeri akan aman. Wallahu azizun hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, azza wa hakama faqat as-sariq. Karena Allah maha azizun hakimun, maha mulia lagi maha memiliki hikmah, maka dipotongnya tangan ini adalah hukuman dari Allah yang maha memiliki hikmah. Jangan sok tahu kemudian menentang, nanti kalau dipotong bisa begini, bisa begitu, bisa. Sudah. Kamu siapa? Seberapa ilmumu? Seberapa keahlianmu? Sedangkan hukum ini dari Allah yang azizun hakim, yang maha memiliki hikmah, yang mengetahui segala sesuatu, dan Allah tahu itu hukuman yang paling pas. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang bertaubat setelah kedolimannya itu,
wa aslaha, dan berbuat baik, fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fayaghfiru liman tab, maka Allah akan mengampuni orang yang mau bertaubat. Wa tarakat dzunub, dan meninggalkan dosa-dosanya. Wa aslahal a'mal, dan memperbaiki amalan-amalannya. Wal uyub, dan juga memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Niscaya Allah akan terima taubatnya dan Allah akan ampuni dia. Yang namanya taubat, barakallahu fikum, ada unsur penyesalan, ada unsur meminta ampun kepada Allah, dan ada unsur bertekad untuk berhenti dan tidak mengulangi. Di sini ditambah satu lagi, memperbaiki amalannya menjadi amalan yang lebih baik. Wa dzalika anna lillahi mulkus samawati wal ard. Yang demikian karena milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Yatasarraf fihima bima syaa min at-tasarif al-qadariyah. Karena langit dan bumi milik Allah, maka Allah yatasarraf, berbuat apapun pada keduanya, pada langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Minat tasarifil qadariyati wasyar'iyyah, maka Allah bebas menakdirkan apapun, ini qadariyah, dan bebas mengatur syariat apapun. Allah bebas berbuat apapun di dalam takdirnya dan dalam syariatnya. Wal maghfirah wal uqubah, apakah Allah akan mengampuni atau Allah akan mengazab? Bihasbi maqtadathu hikmatuh, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat yang sangat luas. Wa maghfiratuhu, dan ampunannya yang sangat luas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.